إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين ثبتنا الله وإياكم على الحق والسنة. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang senantiasa memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran di saat kita jahil, yang senantiasa memberikan kepada kita segala macam kenikmatan yang zahir dan yang batin, dan yang terpenting dari seluruh kenikmatan tersebut, ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah ilal Islam wa fil Islam, menuju kepada jalan Islam dan diberikan petunjuk di dalam Islam itu sendiri, menuju kepada jalan Islam. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima satu ajaran dan tidak menerima satu akidah, satu agama, kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab merupakan kekhususan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa di saat beliau diutus, maka beliau diutus untuk seluruh alam, dan tidak diperkenankan bagi mereka untuk memilih satu ajaran
setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka dalam keadaan kafir dan tidaklah beriman. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan 5 di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Di antara yang beliau katakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Adalah nabi-nabi dan rasul terdahulu, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Masing-masing mereka di satu zaman memiliki nabi dan rasul. Masing-masing kaum memiliki nabi dan utusan dari Allah Azza wa Jal. Adapun aku diutus untuk seluruh umat, diutus untuk seluruh manusia, sehingga tidak lagi diperkenankan kepada siapapun dan dari kalangan manapun mereka untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-ummah thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan apa yang telah aku bawa, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang ku bawa, melainkan dia termasuk ke dalam orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Maka Al-Islam adalah agama, din yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Oleh karena itu, semakin bertambah lagi perasaan syukur kita, dan semakin kita merasakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada kita di saat kita diberikan hidayah untuk istiqamah, untuk sabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya istiqamahlah yang akan membawa kepada kemenangan, yang akan mendatangkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan ketika mereka berada di dunia ini, orang-orang yang menyaksikan keimanan mereka, mereka beriman dan menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya, maka di saat mereka meninggal, berbondong-bondong para malaikat mendatanginya dan mengatakan kepadanya, tidak perlu kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, bahwa beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan beliau pun mengatakan, "Ya Rasulullah,
qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam permasalahan Islam ini satu pernyataan, satu kalimat yang aku tidak akan lagi bertanya kepada orang-orang setelahmu. Aku tidak akan lagi meminta kalimat tersebut kepada orang-orang setelah aku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu istiqamah. Istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keberhasilan hidup di muka bumi ini. Dan telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu." Hendaklah kalian bersikap sederhana di dalam mengamalkan Islam. Jangan berlebih-lebihan. Jangan bersikap ekstrim di dalam pelaksanaan Islam. Tapi tempuhlah sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan jangan pula kalian meremehkan, bersikap jafa, dan istiqamahlah kalian di atas kebenaran tersebut, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sungguh merupakan satu kenikmatan lagi yang Allah berikan kepada kita di saat kita diberikan kesempatan untuk hadir di majalisul ilm, majelis-majelis yang para malaikat berbangga-bangga dengannya, majelis-majelis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Ulaikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah kaum yang tidak sengsara, tidak rugi orang yang duduk dengannya, orang yang duduk di dalamnya, dan mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan pada pagi hari ini tentang keutamaan ilmu. Wa illa, kalau kita melihat demikian banyak riwayat-riwayat, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Maka cukuplah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu agar ditambahkan, kecuali meminta untuk ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan tentang keutamaan ilmu, di mana Rasulullah tidak pernah meminta kepada Allah agar ditambahkan harta. Rasulullah tidak pernah meminta kepada Allah agar ditinggikan jabatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kepada Allah dinar dan dirham. Akan tetapi yang beliau minta, dan itu diperintahkan oleh Allah, meminta penambahan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Dan berlindung diri dari ilmu yang memudaratkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf
dari hadis Amr bin Qais al-Mulai, juga datang dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu itu jauh lebih mahal, jauh lebih mulia dari keutamaan beribadah. Sebab orang yang menuntut ilmu, ya ikhwan, dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia mengamalkannya, lalu dia mengajarkannya kepada orang lain, maka ilmu itu sifatnya muta'addi. Bukan hanya dia yang merasakan nikmatnya, akan tetapi nikmatnya ilmu itu dirasakan pula oleh orang lain. Sehingga ketika walaupun dia mati, maka dia akan tetap mendapatkan pahala di saat di sana ada orang-orang yang memanfaatkan ilmunya dan mengamalkannya. Akan tetapi kalau hanya sekedar ibadah sunnah, nawafil, maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan tidak muta'addi. Maka dari sisi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan ilmu dibanding ibadah, walaupun ilmu itu sendiri merupakan salah satu bagian dari ibadah. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada pertemuan kita di daurah kali ini, kita akan membahas tentang usul ahli sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, atau bisa juga kita mengatakan prinsip-prinsip al-manhajus salafi, atau kita juga bisa mengatakan prinsip-prinsip da'watus salafiyah, atau kita pun bisa mengatakan bahwa kita akan membahas tentang prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Sebab Islam adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah Islam itu sendiri, tidak terpisahkan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "I'lamu anna al-Islam huwa as-sunnah was-sunnah hiya al-Islam." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Sehingga seseorang kalau menyatakan ana sunni, ana min ahli sunnah, saya dari ahlu sunnah, sama dengan dia mengatakan saya berada di atas Islam yang murni. Wahakadha. Karena kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan patokan kebenaran adalah orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, itulah yang menjadi patokan kebenaran. Wa dalilu ala dzalik, adapun dalil dalam permasalahan ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam banyak ayatnya. Di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya ilmu, datang kepadanya petunjuk, tapi dia tetap menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, para sahabat, maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan akan kami kembalikan dia ke dalam Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka ikhwani fiddin azakumullah, di dalam daurah yang tentunya singkat ini, kita telah memilih salah satu di antara sekian kalangan para ulama yang menjelaskan tentang usul ahli sunnah wal jamaah. Sebab di sana banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahli sunnah. Ada yang ringkas, ada pula yang membahas secara rinci. Di sana ada kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Di sana ada kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di sana ada kitab Al-Aqidatul Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Di sana ada kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Lalakai. Di sana ada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith karangan Abu Uthman As-Sabuni. Di sana ada kitab Usulus Sunnah. Di sana ada kitab Ibnu Abi Dawud, dan juga dari kalangan muasirin, ya, seperti kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan tentang usul ahli sunnah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muqbil rahimahullah, ya, pada salah satu dari kitab beliau ketika beliau menyebutkan daftar murid-murid beliau rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi dari kitab-kitab salaf yang mereka mengarang tentang akidah mereka. Yang demikian ini penting ya ikhwan, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya ahlus sunnah adalah merupakan ahlul haq. Ahlus sunnah adalah merupakan ajaran yang telah ditinggalkan dan diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga ketika kita melihat kitab-kitab mereka dari dahulu sampai sekarang, dengan berbeda-bedanya zaman mereka dan berjauhannya daerah-daerah mereka, ketika mereka membahas tentang permasalahan i'tiqad ahli sunnah, akidah ahli sunnah, kalian melihat mereka berada di atas satu akidah, tidak ada perselisihan di antara mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan hal ini di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum ahlul haqq annaka law tala'ta ila jami'i kutubihim qadimihim wa hadithihim مع اختلاف بلدانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم في قطر من الأقطار لوجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. Kata beliau, di antara perkara-perkara yang menunjukkan bahwa ahlul hadis
Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan ahlul haq, yaitu di saat engkau menelaah, tatkala engkau memperhatikan seluruh kitab-kitab mereka, kitab-kitab Ahlus Sunnah, dari yang dahulu sampai yang sekarang, dalam keadaan berbeda-bedanya negara-negara mereka dan berjauhannya tempat-tempat tinggal mereka, dan mereka tinggal masing-masing di kota-kota yang berbeda-beda pula, di kampung yang berbeda-beda pula. Akan tetapi kalian mendapati mereka dalam menjelaskan masalah akidah ala watiratin wahidah wa ala namatin wahid, di atas jenis yang satu, model yang satu, akidah yang satu, manhaj yang satu. Mereka berjalan di atas satu metode, di atas satu thariqah. Mereka tidak menyimpang darinya, dan mereka tidak condong kepada yang lain. Perhatikan, kitab-kitab Ahlus Sunnah tersebar, tapi ketika kita lihat permasalahan-permasalahan akidah yang mereka bahas, mereka berada di atas satu akidah. Mereka jauh dari berbagai macam bid'ah-bid'ah, dari al-firaqud dhallah, kelompok-kelompok yang sesat. Mereka jauh dari kelompok Jahmiyah, mereka jauh dari Asy'ariyah, mereka jauh dari Mu'tazilah, dari Syiah, dari Jabriyah, dari Al-Qadariyah wal Khawarij wa ghairiha minal firaq. Mereka sangat jauh dari bid'ah-bid'ah tersebut, dan mereka berada di atas satu usul. Oleh karena itu, ikhwani fillah azakumullah, karena daurah ini merupakan waktu yang singkat, maka kita pun mengusahakan untuk menyelesaikan syair-syair yang disebutkan oleh pengarang qasidah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fawaid dan manfaat, dan memberikan kepada kita pemahaman tentang i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Syair-syair ini, atau juga disebut dengan qasidah, ya. Qasidah itu bukan qasidah, ya, yang melantunkan musik, bukan. Namanya qasidah itu seperti satu pembahasan yang dibentuk syair-syair. Dan ini di antara manfaatnya adalah memberikan kemudahan kepada orang yang ingin menghafalnya, ya, sehingga ketika dia mampu menghafalnya dan memahaminya, dengan mudah dia bisa menjadikannya sebagai senjata. Senjata dalam artian untuk menolak bid'ah, ya. Sebab ketika datang kepadanya bid'ah misalnya, atau inhiraf, satu akidah yang menyimpang, lalu dia menghafal ini, maka dia menjadikan itu sebagai patokan, ya, matan-matan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu penting untuk dihafal. Dan difahami, agar kemudian kita bisa menjadikannya sebagai senjata untuk menolak syubhat. Syair-syair ini atau qasidah ini berjudul Haiyah. Dinamakan Al-Haiyah karena syair-syair ini selalu diakhiri dengan huruf ha. Dengan huruf ha, ya. Bagi yang tidak punya matan mungkin sebaiknya memegang gitu loh, biar satu persatu melihat, baik ikhwan maupun akhwat, bisa dibagikan, pegang gitu loh. Mudah-mudahan nanti bisa
sedikit demi sedikit. Oh, ini bacanya seperti ini gitu. Nah, qasidah ini berjudul Al-Haiyah. Ya. Karena selalu diakhiri dengan al-ha. Dan para ulama tatkala mereka mengarang satu syair, mereka biasanya memberi nama berdasarkan akhir dari bait-bait syair tersebut. Kalau diakhiri dengan nun, mereka mengatakan an-nuniyah. Seperti qasidah nuniyah yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis ribuan, punya kitab yang lain yang selalu diakhiri dengan mim, Al-Qasidatul Mimiyah. Al-Qasidatul Mimiyah. Dan begitu. Maka dinamakan al-haiyah karena diakhiri dengan ha. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Ha selalu diakhiri dengan ha. Syair-syair ini dikarang oleh salah seorang imam yang hidup pada abad yang ketiga Hijriyah. Tepatnya beliau lahir pada tahun 230 Hijriyah. Dan beliau adalah merupakan anak dari seorang pengarang kitab sunan yang masyhur yang dikenal dengan Sunan Abi Dawud, yang termasuk dalam Kutubus Sittah. Ya, kalau mungkin kita terkadang mendengar yang namanya Al-Kutubus Sittah, maksudnya apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Maka yang dimaksud dengan sunan adalah Sunan Abi Dawud. Memiliki seorang anak yang bernama Abdullah, berkunyah Abu Bakar. Abu Bakar Ibnu Abi Dawud. Abu Dawud sendiri namanya Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sajastani. Berarti beliau bernama Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Dawud Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sajastani rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau juga termasuk di antara alim minal ulama. Dan qasidah ini murid-murid beliau telah meriwayatkannya, seperti Al-Ajurri, Ibnu Battah, Ibnu Syahid, dan yang lain-lainnya dari murid-murid beliau rahimahumullah meriwayatkan qasidah ini dari beliau. Sehingga penisbatan syair-syair ini kepada beliau rahimahullahu ta'ala adalah penisbatan yang sahih. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan wa hadhihi mutawatiratun an nadhimiha, bahwa syair-syair ini sanadnya mutawatir dari pengarangnya, bahwa betul syair-syair ini dikarang oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau semenjak kecil itu sudah dilatih oleh ayahnya untuk senang duduk di majelis-majelis ilmu, majelis para ulama. Bahkan dibawa oleh ayahnya ya ke berbagai negara, dibawa ke Mesir, dibawa ke daerah Syam, Mekah, Madinah, Naam, bahkan sampai ke Baghdad ya, dan tempat-tempat yang lainnya. Lalu kemudian beliau bermukim di daerah Baghdad, dan syekh yang paling pertama yang beliau mendengar ilmu darinya adalah Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Lalu kemudian setelah itu beliau memperdalam ilmu agamanya dengan pindah dari seorang syekh ke syekh yang lain. Akan tetapi beliau ya, dengan apa yang beliau miliki dari dunia yang sedikit, akan tetapi para ulama salaf
himmah mereka untuk menuntut ilmu itu jauh lebih besar. Semangat mereka di dalam menimba ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada hanya sekedar mengumpulkan harta benda. Dalam salah satu perkataannya beliau mengatakan, aku dahulu hanya memiliki 1 dirham, 1 perak. Ya. Nah, ketika aku memiliki uang 1 dirham ini, aku pun membeli 30 mud baqilla. Baqilla ini sejenis makanan, sayur-sayuran begitu. Ya. Kemudian beliau pun mendatangi majelisnya Abu Sa'id Al-Ashaj. Ketika beliau mendatangi majelis Abu Sa'id Al-Ashaj, maka beliau pun mendengarkan terus. Ya. Belum selesai beliau menghabiskan baqilla ini sebanyak 30 mud. 1 mud itu kan seperti ini. Ini 30 mud. Belum selesai beliau sudah berhasil menulis hadis sebanyak 30.000 hadis. Subhanallah. Belum habis 30 mud baqilla yang beliau beli. Kalau kita sekarung beras yang sudah kita makan, wallahu alam, kitab apa yang kita sudah selesaikan ya? Nah, badan kita bertambah, ilmu semakin berkurang. Tubuh bisa gemuk, tapi ilmu kapan gemuknya? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Fitnah ya ikhwan. Ulama ketika mereka terdidik dengan ilmu, maka mereka pun diberikan barakah ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abi Daud ini termasuk ulama yang terkenal memiliki kekuatan hafalan. Sampai muridnya Ibnu Syahin ketika menceritakan tentang hafalannya gurunya ini, beliau mengatakan, amla alaina Ibnu Abi Dawud bisanatain hifzan biduni kitabin. Bahwa Ibnu Abi Daud telah membacakan kepada kami hadis-hadis selama 2 tahun, belum pernah beliau memegang kitab. Selama 2 tahun. Ya. Dibacakan hadis-hadis tersebut. Sehingga wajar kalau para ulama kemudian memberikan gelar-gelar yang mulia kepada beliau, memberikan pujian. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan sampai sebagian para ulama itu lebih mengatakan anaknya lebih afdal daripada ayahnya. Yani Ibnu Abi Daud itu lebih mulia daripada Abu Daudnya. Beliau terkenal sebagai imamu ahli Irak, imamnya penduduk Irak, penduduk Baghdad pada waktu itu, rahimahullahu ta'ala. Dan walhamdulillah, dengan karangan beliau ini yang walaupun ringkas telah membuktikan bahwa beliau berada di atas sunnah Rasulullah SAW dan berada di atas aqidatus salafis salih. Setelah beliau mengarang syair-syair ini, pada penghabisannya ya tidak tertulis di sini, tapi para ulama menukilkan perkataan beliau bahwa beliau mengatakan, hadza qauli wa qaulu abi wa qaulu syuyukhina wa qaulul ulama mimman lam narahum fima balagana anhum faman nasaba ilayya ghaira hadza faqad kadzaba alayya. Ini adalah pendapatku, keyakinanku, dan keyakinan ayahku, keyakinan guru-guru kami, dan keyakinannya para ulama, sebagaimana yang telah sampai perkataan mereka pada kami. Maka barang siapa yang menisbahkan selain ini kepada kami, maka sungguh dia telah berdusta. Nah, ikhwan, kita akan memulai
memasuki syair demi syair yang terdapat di dalam qasidah ini.